Oke, kita masuk ke materi sistem badan hukum. Ya. Yang kedua, kita bicara tentang badan hukum perseroan terbatas. Apa sih yang namanya PT itu? Ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam pasal 1 dikatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dari rumusan ini ada beberapa unsur yang ada di dalam perseroan terbatas. Ya, yang pertama adalah badan hukum. Ya. Tadi dalam rumusan pasal 1 jelas dikatakan bahwa PT adalah badan hukum. Ya. Sebagai badan hukum, ya, PT mempunyai dua ciri-ciri. Ya. Ciri-ciri PT sebagai badan hukum. Yang pertama, memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham. Ya. Artinya apa? Ya, dengan adanya pemisahan harta kekayaan seperti ini, maka tanggung jawab pemegang saham di dalam perusahaan adalah terbatas. Apa batasannya? Hanya sejumlah saham yang ditanamkan di dalam perusahaan. Yang kedua apa? Ciri yang kedua, ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya. Jadi status Badan Hukum Perseroan Terbatas itu diperoleh sejak tanggal pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM. Sejak tanggal itulah maka PT berstatus badan hukum. Karena sudah berstatus badan hukum, maka apabila terjadi resiko dalam perusahaan, maka tanggung jawab para pemegang saham adalah terbatas. Hanya sebatas saham yang ditanamkan di dalam perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, untuk mendirikan perseroan terbatas, itu minimal dilakukan oleh 2 orang. Ya. Sebanyak apapun uang kita, kalau kita sendirian, nggak mungkin kita bisa mendirikan PT. Ya. Karena syaratnya jelas, dilakukan berdasarkan perjanjian. Berarti minimal 2 orang. Kecuali ya PT BUMN, ya, PT Pengelola Bursa Efek, dan lembaga clearing. Karena PT-PT seperti ini modalnya bisa dimiliki oleh 1 orang, yaitu negara. Ya. Tapi kalau swasta nasional tidak mungkin. Ya. PT itu bisa didirikan hanya oleh 1 orang. Ya. Yang namanya pemegang saham tunggal. Tapi di dalam perjalanannya, ya, ada kemungkinan yang namanya PT perseorangan muncul. Ya. Yang namanya PT perseorangan kan PT yang sahamnya hanya berada di 1 orang, di 1 tangan. PT seperti ini bisa muncul di tengah jalan. Ya. Tapi kalau dari pendirian nggak mungkin ya, karena tadi dimulai dari suatu perjanjian, berarti minimal 2 orang. Tapi ada kemungkinan PT perseorangan, ya, itu muncul di tengah jalan. Kenapa? Karena di dalam undang-undang PT kita mengenal yang namanya klausula block carrying. Yang namanya klausula block carrying itu klausula yang menyatakan bahwa dalam hal ada pemegang saham yang berkehendak menjual sahamnya, maka terlebih dahulu harus menawarkan kepada pemegang saham yang ada di dalam perusahaan. Artinya apa? Apabila pemegang saham awal 3 orang pendiri nih, ya, ABC, di tengah jalan C akan melepaskan sahamnya. Berdasarkan klausula tadi, C harus menawarkan kepada A dan B. A dan B mau, berarti sekarang pemegang sahamnya tinggal 2 orang. Di tengah jalan B mau melepaskan sahamnya. Berdasarkan klausula tadi, maka B harus menawarkan kepada C, A. Ya.
Kalau A mau berarti A sebagai pemegang saham tunggal. Ya. Terjadilah yang namanya PT perseorangan. PT seperti ini ada kemungkinan muncul di tengah jalan, tapi undang-undang melarang untuk berkembang. Artinya apa? 6 bulan setelah terjadi PT perseorangan, pemegang saham tunggal tadi harus sudah melepaskan sebagian sahamnya kepada pihak lain. Ya, 6 bulan setelah terjadi PT perseorangan, pemegang saham tunggal tadi harus sudah melepaskan sebagian sahamnya kepada pihak lain. Ya, kalau enggak, segala izin yang ada dalam perusahaan bisa ditarik kembali. Dengan kata lain, PT harus ditutup. Ya. Kemudian unsur yang ketiga apa di dalam PT? Melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Iya, yang namanya perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi kita kenal ada 3, ada industri, ya, bidang pelayanan atau jasa, dan perdagangan. Kemudian unsur yang keempat apa? Modal dasar yang terbagi atas saham. Ya, yang namanya perseroan terbatas, modal yang ada dalam perusahaan itu harus dikeluarkan dalam bentuk lembaran saham. Harus dikeluarkan dalam bentuk lembaran saham. Apa gunanya dikeluarkan dalam bentuk lembaran saham? Ini untuk menentukan quorum sah tidaknya rapat umum pemegang saham. Karena pada saat ada rapat umum pemegang saham, itu quorumnya dihitung dari jumlah saham yang ada di dalam perusahaan. Sebagai contoh misalnya perusahaan akan menambah modal, ya, menambah modal, maka berdasarkan ketentuan undang-undang minimal 3/4 atau 75% dari hak suara yang ada dalam perusahaan harus hadir. Dari yang hadir, 3/4-nya lagi atau 75%-nya harus memberikan persetujuan. Maka keputusan RUPS yang diambil sah secara hukum. Ya. Nah, untuk menentukan sah tidaknya, ya, quorum di dalam RUPS itu dihitung dari jumlah saham yang ada di dalam perusahaan. Ya. Makanya modal yang ada dalam perusahaan itu harus dikeluarkan dalam bentuk lembaran saham. Ya. Yang akan diberikan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham, jumlah modal yang ditanamkan di dalam perusahaan. Kemudian yang kelima apa? Memenuhi syarat undang-undang. Mulai dari syarat dari pendirian, operasional, sampai berakhirnya. Mulai dari syarat pendirian. Pendirian perusahaan itu ada 2 syarat yang harus dimiliki. Yang pertama ada syarat material, ada syarat formil. Syarat materialnya apa? Kita punya modal, ya, modal dasar. Ya. Modal dasar ditentukan oleh undang-undang, modal yang ditentukan oleh undang-undang, modal dasarnya minimal 50 juta, modal yang ditempatkan minimal 25% dari modal dasar, dan modal yang disetor minimal 25% dari modal yang ditempatkan. Kalau ini kita sudah punya, maka kita bisa masuk ke syarat formil. Oh ya, syarat material yang kedua, kita harus punya partner bisnis. Ya. Kita harus punya partner bisnis, nggak mungkin kita bisa mendirikan perusahaan sendirian. Ya. Kita harus punya partner, minimal 2 orang. Ya. Karena tadi dimulai dari perjanjian, ya. Setelah syarat material kita miliki, modal dan partner bisnis, maka kita masuk ke syarat formil. Apa syarat formilnya? Kita punya anggaran dasar, kita bawa ke notaris, kita minta dibuatkan akta pendirian oleh notaris. Setelah akta pendiriannya selesai, itu kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM, kita minta pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka status badan hukum perusahaan yang PT tadi sudah diperoleh.
Baru langkah yang berikutnya, akta pendirian SK pengesahan kita bawa ke pengadilan untuk didaftarkan. Setelah didaftarkan, maka akta pendirian SK pengesahan dan tanda pendaftaran itu dibawa ke tambahan berita negara untuk diumumkan. Setelah diumumkan dalam tambahan berita negara, 3 bulan sejak itu tidak ada yang melakukan penyangkalan, keberatan terhadap nama perusahaan yang kita dirikan, maka PT yang kita dirikan sudah sah secara hukum. Ini kita bicara pendirian. Kemudian operasional, ya, artinya dalam pelaksanaannya, ya, dalam melakukan kegiatan perusahaan, PT harus sesuai dengan segala izin yang dimiliki. Ya. Harus melaksanakan segala izin yang dimiliki. Kalau dia diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan, ya, dia punya izin AMDAL, izin lingkungan, dia harus laksanakan. Kalau tidak, berarti PT melakukan pelanggaran hukum, sanksi administrasinya, segala izin bisa ditarik, dengan kata lain PT bisa ditutup. Kemudian yang berikutnya apa? Berakhirnya. Yang namanya PT itu berakhirnya hampir sama dengan pendirian. Ya, hampir sama dengan pendirian. Harus dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, harus disahkan, harus didaftarkan, dan harus diumumkan di dalam tambahan berita negara. Supaya masyarakat juga tahu bahwa sejak tanggal ini PT sudah dinyatakan berakhir atau bubar. Bahkan sebelum PT dinyatakan berakhir, dia harus melakukan tindakan pemberesan. Ya, tindakan pemberesan yang dilakukan oleh organ yang ada di dalam perusahaan. Apa tindakan pemberesan yang dilakukan? Dia melakukan menghitung aktiva pasifa perusahaan. Ya, artinya kalau perusahaan masih punya hutang harus dibayar-bayar dulu. Kalau punya tagihan, tagih-tagih dulu. Ya. Setelah ketahuan berapa harta kekayaan yang tersisa, berdasarkan undang-undang juga harus dikeluarkan pajaknya, ya. Sehingga langkah-langkah itu terakhir diumumkan dalam tambahan berita negara, maka secara hukum juga PT dinyatakan sudah berakhir.